Selamat malam, Pak Didit dan teman-teman sekalian dari kelas SIG. Pada kelompok kita pada malam hari ini, kita akan membahas pemanfaatan sistem informasi geografis untuk prioritas penanganan jalan di Kabupaten Aceh Besar. Sebelum memulai presentasi kali ini, saya akan mengenalkan diri saya dan kelompok saya. Saya Siri Arya Yudhistira, lalu ada Gian Heman Sigalingging, dan ada Felix Marcelinus Purba. Lalu pada topik pembahasan, di sini pertama ada penjelasan umum, yaitu abstrak, metode, analisis tabel, permasalahan, dan kesimpulan. Penjelasan umum. Sistem informasi geografis atau SIG merupakan teknologi yang sangat bermanfaat dalam bidang teknik sipil, khususnya dalam manajemen infrastruktur jalan. SIG memungkinkan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan visualisasi data spasial yang berkaitan dengan kondisi dan distribusi jaringan jalan. Dengan menggunakan SIG, data yang meliputi kondisi fisik jalan, volume lalu lintas, dan perhitungan biaya perawatan dapat dianalisis untuk menentukan prioritas perbaikan infrastruktur. Keunggulan SIG meliputi kemampuannya untuk mempercepat pengolahan data, memberikan hasil yang akurat, serta memudahkan pembaruan informasi. SIG juga mendukung pengolahan proyek yang lebih baik, membantu dalam perencanaan responsif terhadap perubahan kondisi di lapangan, dan optimalisasi anggaran. Lalu ada abstrak, itu pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh infrastruktur transportasi. Di Kabupaten Aceh Besar, laju pertumbuhan ekonomi belum mencapai tingkat optimal. Salah satunya disebabkan oleh banyaknya daerah yang belum mendapat penanganan jalan yang memadai. Masalah utama yang dihadapi adalah belum adanya metode yang efektif untuk menentukan prioritas dalam usulan penanganan jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan urutan prioritas penanganan jalan di Kabupaten Aceh Besar dengan menggunakan metode yang diatur dalam SK nomor 77 Dirjen Bina Marga tahun 1990. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas tertinggi diberikan kepada jalan dengan nilai LHR dan MPV tertinggi. Sedangkan jalan dengan nilai LHR dan MPV rendah berada pada urutan prioritas rendah. Perhitungan menunjukkan bahwa NPV per KM tertinggi terdapat pada ruas jalan Peukan Atu, Montasi, Indrapuri, Lampaku dengan nilai sebesar Rp534.710.000. Sebaliknya, NPV per KM terendah tercatat pada ruas jalan Lampaku Siron Blang dengan nilai negatif 1.948.000. Penelitian ini menghasilkan basis data sistem informasi geografis atau SIG yang memuat inventarisasi jaringan jalan kabupaten, serta analisis data SIG yang menyajikan informasi prioritas penanganan jalan tertinggi dan terendah. Lalu di sini ada analisis tabel. Untuk total panjang jalan, baik sedang rusak. Rumus untuk menghitung total panjang jalan per kondisi, yaitu ada total panjang kondisi sama dengan panjang baik plus panjang sedang plus panjang rusak. Lalu untuk persentase kondisi jalan, rumus untuk menghitung persentase panjang jalan dalam kondisi tertentu, baik sedang atau rusak, itu panjang kondisi dibagi total panjang jalan kali 100%. Lalu di sini ada LHR total untuk setiap ruas jalan. Rumus untuk menghitung total LHR yaitu kendaraan per jam untuk setiap ruas jalan LHR total sama dengan MC plus LV plus HV plus QM. Lalu untuk LHR ekuivalen atau SMP
Itu rumus konversi lalu lintas harian ke satuan kendaraan setara mobil penumpang atau SMP. Berikut rumusnya. MC kali KMC ditambah LV kali KLV ditambah HV kali KHV ditambah UM kali KUM. Di mana KMC, KLV, KHV, dan UM adalah faktor konversi ke SMP untuk masing-masing jenis kendaraan. Biasanya ditentukan oleh standar teknis setempat. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya Gian. Oke. Di sini ada beberapa 4 metode. Yang pertama metode analisis SIG, kedua perhitungan ekonomi net present value atau NPV, metode pengambilan keputusan, dan metode evaluasi proyek. Yang pertama metode analisis SIG. Yang pertama input data, pengumpulan dan pengolahan data spesial dan atribut untuk dimasukkan ke dalam perangkat SIG. Kedua, manajemen data, organisasi data spesial dan atribut dalam basis data untuk memudahkan akses dan pemaktiran. Yang ketiga, analisis data, menggunakan perangkat lunak seperti ArcGIS dengan fungsi seperti Dispov, Marge, dan Clip untuk mengolah dan menganalisis data. Keempat, penentuan skala prioritas, menggunakan perhitungan NPV per KM untuk mengevaluasi kelayakan proyek, di mana NPV positif menunjukkan kelayakan ekonomi proyek. Di sini ada peta yang sudah kita analiskan dalam SIG atau ArcGIS. Yang kedua, perhitungan ekonomi net present value atau NPV. Digunakan untuk menilai manfaat ekonomi dibandingkan dengan biaya penanganan jalan. Metode ini membantu menentukan skala prioritas penanganan jalan dengan mengidentifikasi ruas jalan yang memberi manfaat ekonomi lebih tinggi. Yang ketiga, metode pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil analisis data SIG, prioritas pengguna jalan disusun mulai dari ruas dengan NPV per kilometer tertinggi hingga yang terendah, membantu alokasi anggaran yang secara efisien. Yang terakhir metode evaluasi proyek. Proyek dinilai layak jika nilai NPV positif, yang berarti manfaat lalu lintas lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Proyek dengan NPV negatif dianggap tidak layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Felix. Yang selanjutnya adalah permasalahan. Yang pertama, pentingnya sistem informasi grafis atau SIG untuk efisiensi data dan pemilihan prioritas. Terbatasan data geospasial yang akurat menjadi kendala dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan sistem informasi geografis atau SIG untuk mengelola data jalan serta spasial dan deskriptif. Dengan bantuan SIG, data terkait kondisi jalan, volume lalu lintas harian rata-rata atau LHR, dan nilai ekonomi jalan dapat dikelola lebih efektif, sehingga prioritas penanganan dapat ditentukan secara objektif dan terstruktur. Yang kedua, peran SIG dalam pengelolaan data dan pengambilan keputusan. SIG terbukti memberikan keuntungan dalam pengelolaan data, pemantauan, dan pemutakhiran inventarisasi data jalan. Melalui SIG, peta jalan yang memerlukan penanganan dapat dibuat, yang membantu dalam penentuan prioritas perbaikan dan pengembangan infrastruktur. Permasalahan yang ketiga yaitu rekomendasi pengembangan sistem prioritas berbasis SIG.
Jurnal ini merekomendasikan bahwa penggunaan SIG dapat diperluas ke seluruh jalan kabupaten untuk menghasilkan sistem prioritas yang lebih komprehensif. Selain itu, metode lain seperti analisis multi kriteria atau AMK dan analisis hierarki proses atau AHP juga disarankan untuk studi lanjutan agar fleksibilitas pengembangan wilayah dapat dipertimbangkan dalam penentuan prioritas jalan. Permasalahan yang keempat, belum tersedianya metode penentuan prioritas yang efektif. Dalam perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur, tidak ada metode khusus untuk menentukan urutan prioritas penanganan jalan. Hal ini menyebabkan kebijakan penanganan jalan sering didasarkan pada keputusan AD, AOC atau subjektif, yang terkadang memprioritaskan proyek-proyek tanpa mempertimbangkan aspek teknis, manfaat, serta biaya secara menyeluruh. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan Sistem Informasi Geografis atau SIG efektif dalam menentukan prioritas penanganan jalan di Kabupaten Aceh Besar. Dari 600 jalan yang dianalisis, 200 yaitu Ateuk, Montasik, Indrapuri, Tampakuk, dan Cibreh. PUK Biulai Matale dinyatakan layak diperbaiki karena memiliki nilai ekonomi yang positif. SIG mempermudah inventarisasi, pemantauan, dan pembaruan data jalan, sehingga proses perencanaan dan alokasi anggaran menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Rekomendasi ke depan adalah memperluas analisis ke seluruh jalan kabupaten dengan mempertimbangkan metode tambahan seperti AMK atau AHP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.